Digumur, digunyah. Assalamualaikum semuanya. Kami dari kelompok 3 kelas 1255. Saya Maulana Rahman, absen 14. Saya Revalina Remada Faesa, absen 29. Saya Fitri Amelia, absen 11. Saya Nabila Ramadhani, absen 22. Saya Nazwa dari absen 25. Saya Muhammad Amar Septianto, absen 17. Di sini kami akan mempresentasikan hasil video tentang demokrasi liberal. Let's go. That notion here at night when you're home alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. I'm a 44 to your door. Pada periode antara tahun 1949 hingga 1959, Indonesia pernah menganut sistem demokrasi liberal. Konsep ini diterapkan dengan tujuan untuk mewujudkan demokrasi yang bebas. Dalam model ini, setiap individu tidak dibatasi untuk mengemukakan pendapatnya. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang ditetapkan adalah republik dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kembali mengisi dua jabatan tersebut. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik. Dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden Ir Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dewan perwakilan rakyat, mahkamah agung, dan dewan pengawas keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUD SRI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR, RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh Presiden. Terima kasih. Pada demokrasi liberal, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 atau yang kita sebut UUD 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUD SRI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintahan RIS dan pemerintahan RI pada tanggal 19 Mei 1950. Lalu terdapat beberapa pasal yang terdapat di dalam UUDS seperti pasal 190, pasal 127 bab A, dan pasal 191 ayat 2. Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan, dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950 sampai 1959. Telah terjadi 7 kali pergantian kabinet. Yang pertama itu Kabinet Nasir dari tanggal 7 September 1950 sampai 27 April 1951, sekitar 7 bulan. Yang kedua itu Kabinet Sukirman dari tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952.
Nah, sekitar 1 tahun. Yang ketiga itu Kabinet Wilopo dari tanggal 3 April 1952 sampai 30 Juli 1953 sekitar 1 tahun. Yang keempat itu Kabinet Ali Sastroamia Djojo dari tanggal 30 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955 sekitar 2 tahun 1 bulan. Yang kelima ada Kabinet Burhanuddin Harahap dari tanggal 12 Agustus 1955 sampai 24 Maret 1956. Nah, pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum yang diikuti oleh 28 partai. Nah, yang keenam ada Kabinet Ali Sastroamia Djojo II dari tanggal 24 Maret 1956 sampai 9 April 1957, sekitar 1 tahun. Yang ketujuh ada Kabinet Juanda Karya dari tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959 sekitar 2 tahun 3 bulan. Nah, hal ini menyebabkan kondisi negara kacau adalah periode ini adalah tidak berhasilnya Badan Konstituante menyusun Undang-Undang Dasar yang baru. Pada masa demokrasi liberal, kabinet terbaik jatuh pada Kabinet Juanda. Nah, karena dia itu berhasil menjabat selama 2 tahun 3 bulan. Selanjutnya adalah gerakan separatisme yang terjadi pada masa periode demokrasi. Separatisme sendiri merupakan suatu budaya penyimpangan dari orang per orang atau kelompok masyarakat tertentu di daerah tertentu, yang dimana tujuan mereka adalah ingin memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut mereka, kebersamaan dan penyatuan dalam NKRI dianggap telah selesai dan harus keluar untuk mendirikan negara mereka sendiri. Gerakan separatisme yang terjadi di masa periode demokrasi sendiri ialah yang pertama adalah gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan singkatan DITII. Gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia dengan singkatan DITII sendiri terjadi di beberapa daerah. Yang pertama, pemberontakan DITII yang terjadi di Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1951 yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Latar belakang terjadinya gerakan separatisme atau pemberontakan ini karena Kahar Muzakar yang menempatkan laskar-laskar rakyat Sulawesi Selatan ke dalam lingkungan APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Dan Kahar Muzakar berkeinginan untuk menjadi pimpinan dari APRIS. Yang kedua, pemberontakan DITII yang terjadi di Aceh. Pemberontakan ini terjadi pada tanggal 21 September tahun 1953 yang dipimpin oleh Daud Breh yang merupakan mantan gubernur Aceh. Latar belakang terjadinya gerakan separatisme atau pemberontakan ini karena status Aceh yang semula merupakan daerah istimewa diturunkan menjadi daerah keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara. Lalu yang ketiga adalah pemberontakan DITII yang terjadi di Kalimantan Selatan. Pemberontakan ini terjadi pada tahun 1950 sampai 1963 yang dipimpin oleh Ibnu Hajar yang menamakan gerakannya dengan sebutan Kesatuan Rakyat yang Tertindas. Latar belakang terjadinya gerakan separatisme atau pemberontakan ini karena kekecewaan Ibnu Hajar atas peraturan reorganisasi militer menyusul pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada Desember 1949. Ibnu Hajar ditolak masuk TNI karena buta huruf. Lalu gerakan separatisme yang terjadi di masa periode demokrasi liberal yang kedua adalah pemberontakan PRRI atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau juga Permesta atau Perjuangan Rakyat Semesta. Pemberontakan PRRI ini sebuah gerakan militer di Indonesia yang terjadi di Sulawesi. Gerakan ini dideklarasikan oleh pemimpin militer dan sipil Indonesia bagian timur pada tanggal 2 Maret 1957. Gerakan ini disebabkan oleh adanya hubungan yang kurang harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu dikarenakan jatah keuangan yang diberikan oleh pemerintah pusat tidak sesuai anggaran yang diusulkan. Contohnya, semisal daerah mengusulkan anggaran dana pembangunan untuk daerahnya, tetapi yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan. Hal tersebut menimbulkan dampak ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya dibentuk gerakan dewan sebagai berikut. Yang pertama ada Dewan Banteng di Sumatera Tengah dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. Yang kedua ada Dewan Gajah di Sumatera Utara dipimpin oleh Letkol M. Simbolon. Yang ketiga ada Dewan Garuda di Sumatera Selatan. Yang keempat ada Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan. Dan yang kelima ada Dewan Manguhi di Sulawesi Utara dipimpin oleh Letkol Venje Samuel.
Puncak pemberontakan ini terjadi pada tanggal 10 Februari 1958. Ketua Dewan Banteng mengeluarkan ultimatum kepada pemerintah pusat. Isi ultimatum tersebut adalah menyatakan bahwa Kabinet Juanda harus mengundurkan diri dalam waktu 5 kali 24 jam. Setelah menerima ultimatum tersebut, pemerintah pusat bertindak tegas dengan cara memberhentikan secara tidak hormat Ahmad Hussein dan melakukan operasi militer pada tanggal 12 Februari 1958. Di bawah pimpinan KSAD Abdul Haris Nasution membangunkan Komando Daerah Militer Sumatera Tengah serta mengadakan operasi militer gabungan yang diberi nama Operasi 17 Agustus yang berhasil menghancurkan gerakan separatis tersebut. Namun pada tanggal 15 Februari 1955 terjadi proklamasi PRRI yang berisi bahwa daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat. Untuk mengatasi pemberontakan yang dilakukan PRRI ini, pemerintah pusat melancarkan operasi Sabta Marga dan berhasil melumpuhkan aksi yang dilakukan oleh PRRI ini. Jadi kesimpulannya, masa demokrasi liberal ini tidak cocok digunakan di Indonesia karena hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga masa demokrasi liberal ini diganti dengan Orde Lama dan demokrasi liberal hanya bertahan 10 tahun.